Proses inovasi meliputi perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi. Di kelas tinggi SD, guru perlu menyesuaikan inovasi dengan perkembangan kognitif siswa. Mereka lebih kritis, mandiri, dan suka tantangan. Nah, biasanya saya selalu mencoba menyisipkan unsur teknologi agar siswa tidak bosan. Tetapi saya juga melihat tidak semua siswa cocok dengan media yang saya gunakan, dan itu harus perlu dievaluasi. Nah, di setiap tahap inovasi harus dirancang secara sistematis. Dalam tahap perencanaan, guru menentukan tujuan, memilih metode dan media yang sesuai. Dan di tahap pelaksanaan, guru menerapkan inovasi di kelas sambil mengamati respon siswa, dan yang terakhir ada refleksi. Nah, refleksi, guru harus mengevaluasi aktivitas inovasi dan mencatat kendala dan mempertimbangkan penyesuaian untuk kedepannya. Jadi intinya inovasi ini menjadikan proses dinamis, bukan sekedar eksperimen sesaat. Nah, untuk di kelas tinggi itu ada kelas 4 sampai kelas 6. Nah, di tahap itu memasuki tahap operasional konkret dan lanjut. Dan untuk di kelas tinggi itu khususnya kelas 4, 5, dan 6 mulai memasuki tahap operasional konkret. Nah, mereka menyukai kegiatan eksploratif, mampu berpikir logis, dan mulai menyenangi tantangan. Maka inovasi pembelajaran perlu memberikan ruang berpikir kritis, diskusi kelompok, serta penggunaan media yang interaktif serta kuis daring atau proyek berbasis tugas. Inovasi yang tidak sesuai bisa membuat siswa bingung, bahkan tertinggal. Nah, jika inovasi itu tertinggal atau tidak sesuai dengan karakteristik siswa atau tidak dijelaskan dengan baik, maka siswa bisa kehilangan arah. Contohnya, misalkan penggunaan aplikasi pembelajaran tanpa panduan yang cukup bisa membuat siswa kebingungan. Nah, hal ini juga dapat mengganggu proses belajar siswa dan membuat siswa pasif, dan pada akhirnya siswa tertinggal dari teman-temannya. Nah, oleh karena itu, inovasi yang harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa dan didampingi dengan strategi pembelajaran yang terarah. Evaluasi dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Hasil ulangan, keaktifan siswa, serta pendapat guru dan orang tua menjadi bagian dari indikator keberhasilan. Nah, biasanya saya pakai refleksi per minggu. Nah, lalu dibandingin hasil sebelum dan sesudah pakai metode baru. Contohnya misalkan kita menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, digunakan untuk mengukur hasil secara numerik seperti nilai ulangan, kehadiran, dan partisipasi dalam tugas. Dan sementara misalkan menggunakan pendekatan kualitatif, menangkap aspek subjektif seperti motivasi, kenyamanan siswa, dan preferensi siswa terhadap pembelajaran. Nah, kombinasi keduanya juga memberikan gambaran menyeluruh tentang aktivitas inovasi. Contohnya misalkan seperti nilai siswa meningkatkan, mereka merasa lebih senang belajar dan menunjukkan keberhasilan inovasi dari dua sisi. Dalam dunia pendidikan dasar, inovasi pembelajaran adalah kunci menghadapi tantangan zaman. Namun, tidak semua inovasi memberikan dampak positif. Bagaimana kita menilai apakah sebuah inovasi berhasil? Video ini akan membahas bagaimana mengevaluasi sumber dan proses inovasi pembelajaran di SD kelas tinggi. Proses inovasi meliputi perencanaan. Proses inovasi meliputi perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi. Di kelas tinggi SD, guru perlu menyesuaikan inovasi dengan perkembangan kognitif siswa. Mereka lebih kritis, mandiri, dan suka tantangan. Nah, biasanya saya selalu mencoba menyisipkan unsur teknologi agar siswa tidak bosan. Kenapa cuma bantu tidur doang aja? Dari aku? Enggak, dari aku. Biar gampang lengkapnya. Proses inovasi evaluasi dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kualitatif. Salah dia. Oh, ini maksudnya? Kuantitatif dan kualitatif. Tadi kamu kan aja yang ternyata pasti tidak sesuai. Bisa membuat siswa bingung bahkan tertinggal. Nah, itu tadi kalau tidak disesuaikan dengan ini yang kedua ini kelas tinggi nggak ada. Ini sambungan lagi nggak sih? Oh, ini tuh nyambung sini. Di kelas tinggi guru perlu menyesuaikan inovasi perkembangan kognitif mereka lebih kritis, mandiri, atau suka.
siswa kelas 3 SD di kelas 4. Oh ini nyambung. Nyambung. Dari proses. Kalau yang inovasinya udah ada belum? Inovasi yang tidak sesuai kan? Terus setelah inovasi tidak sesuai, terus evaluasi dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Kuali sama dan kuali. Ada. Oke. Berarti dari yang saya mencoba. Kok saya mencoba? Dari mana? Dari yang awal, dari yang jawaban proses. Iya. Itu jawabannya. Aku dulu ya, aku. Kamu jangan lihat aku, Mel. Jangan lihat aku ya. Sebelum dulu. Proses inovasi meliputi perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi. Di kelas tinggi SD, guru perlu menyesuaikan gitu. Kamu biasa aja lah. Kamu biasa aja. Biasa. Cepet banget. Oh, cepet banget. Cepet banget. Proses inovasi meliputi perencanaan, pelaksanaan, kan ada pemain. Iya. Rasanya langsung masuk. Ayolah. Biasa. Diam. Proses. Aku jangan ketawa dulu sebentar. Kamu maju. Iya, sampai dua paragraf lain nggak ada dua baris lagi. Iya, baru aku mau ngomong. Kenapa Dulu berhenti? kan lu sempat tahu frekuensi. Aku jangan ketawa dulu. Kamu jangan dulu. Selesai. Udah betul sayang. Yuk. Yuk. Perkembangan kognitif siswa. Aku nggak ngapa-ngapain. Kita tatapan mata tadi. Nggak pernah kayak maksudnya aku ngeliat kayak Iya, tapi nggak bisa profesional ya, Mel. Udah kamu gitu sih. Coba kan nanti tidur. Oke, Prof. Kita kayak gini. Ayo capek deh. Kita langsung membuat benteng tadi. Iya. Iya. Proses inovasi meliputi perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi. Tuh kan? Ini deh. Apa ini? Kamu jadi kenapa? Kakak distrap nggak sih? Kamu kenapa sih nggak? Kenapa sih burung? Burung aku kan lagi tak video. Mau bantu, gak apa-apa, tahu gak salah dia tuh. Udah Mel. Udah. Tepuk semangat. Bisa. Lihat, semangat, ayo. Proses inovasi, salah Mel. Itu mau diikat dulu nggak? Oh iya. Jangan ketawa. Lucunya kalau jadi slide. Ini apa namanya? Nggak ada dia. Yuk. Mengenal media. Ayo, gak apa-apa lanjutin. 1, 2, 3. Saya mengenal media. Kau jangan gitu mukanya. Muka aku harus gimana? Yuk. Udah 1 udah. Enggak punya gitu mukanya biasa aja. 1, 2, 3. Saya mengenal media Canva dan Wordle. Aplikasi nggak sih? Media apa aplikasi? Media. Saya mengenal media Canva dan Wordle dari pelatihan MGMP online dan Dan belajar, nggak tahu deh. lalu saya menyesuaikan media Wordle dan Canva. Oke, 1, 2, 3. Udah. Saya mengenal media Canva dan Wordle dari pelatihan MGMP online. Lalu saya aplikasikan iya betul tapi salah. Iya. Banyak untuk guru untuk. Yuk.